adik-adik. Senang sekali ya kita bertemu lagi di sekolah minggu bersama saya Kak Ade. Dan saya Kak Patria. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya masih bisa bertemu lagi di sekolah minggu online. Jadi kita tetap harus bersuka cita walaupun kita belum bertemu sapa ya Kak ya. Iya, walaupun kita masih berjumpa secara online gitu ya, tapi kita berharap semua adik-adik di Gajah Baki selalu bersuka cita. Betul sekali. Nah, kita akan mengungkapkan rasa sukacita kita dengan menyanyikan pujian apa Kak? Hatiku penuh nyanyian. Walaupun kondisi di luar sana belum baik, iya Kak ya, tapi banget. kita percaya ya kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada ya Kak ya, Tuhan Betul. Yesus itu selalu ada ya. Betul sekali ya. Adik-adik, Tuhan Yesus itu juga ada di dalam rumah kita loh. Adik-adik, kita ini ya pujikan bersama ya Kak ya. Oh iya, kita mau bersama-sama pujikan Yesus di dalam rumahku. Adik-adik, agar sekolah minggu kita berjalan dengan lancar, kita mau mohon pertolongan Tuhan dalam mendoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih
atas berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk semua berkat yang Tuhan berikan kepada kami sekeluarga. Saat ini Bapa, kami akan bersekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita pujikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Halo anak-anak, selamat pagi. Semua sehat? Ya, sehat semua, puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan kesehatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan Tuhan sampai saat ini. Tuhan jagai kesehatan kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami kemampuan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Sifra dan Pua. Siapa toh Sifra dan Pua? Ya. Namun sebelum mendengarkan, kita mau bermain dulu ya. Bu Marsi bawa apa ini ya? Gambar apa ini? Pelangi. Benar, pelangi. Iya Bu, itu karena ada garis-garis, ada gambar awan. Itu pelangi. Benar, pelangi. Coba kalau yang ini merah putih. Kita barusan
merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Merah putih, merah putih. Berarti ini hiasan 17 Agustus. Berarti anak-anak tadi nebaknya bagaimana? Keliru. Oh, tidak keliru. Ini loh aslinya. Pelangi. Bener anak-anak, pelangi. Tapi warnanya pelangi bukan hanya merah putih, warnanya macam-macam ya. Nah, dengan macam-macam warna pelangi kelihatan indah ya. Nah, itulah karunia Tuhan yang sungguh hebat ya. Pelangi bermacam-macam warna menjadi begitu indah. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia hidup di berbagai ras, suku, agama ya. Nah, itu juga merupakan seperti pelangi yang hidup di bangsa Indonesia dengan berbeda-beda agama, suku, ras, tapi kita tetap bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Saat ini kenapa kita mau belajar tentang Shifra dan Puah? Ini gambarnya Shifra Puah ya. Tapi Bu Marsi kok bahas pelangi ya? Karena Shifra dan Puah merupakan bidan-bidan yang hebat, yang takut akan Tuhan, yang berani menantang Raja Firaun dalam melayani bangsa Israel saat itu ya. Nah, bagaimana ya ceritanya? Kita mau buka Alkitab kita. Kita buka dalam Keluaran 1 ayat 8 sampai 2 ayat 10. Itu agak panjang anak-anak. Nah, Bu Marsi akan bacakan yang ayat 15 sampai 16 saja. Yang lain bisa dibaca di rumah ya. Ayat yang ke-15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Shifra dan yang lain bernama Puah, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Anak laki-laki harus dibunuh. Wah, bagaimana ini? Shifra dan Puah tahu bahwa membunuh itu dosa. Membunuh tidak baik. Tuhan Allah tidak suka. Dan Shifra dan Puah itu adalah anak-anak yang taat akan Allah. Sehingga pada waktu mereka membantu orang Israel untuk bersalin, meskipun bayinya laki-laki, dia tidak membunuhnya. Nah, lama-lama Firaunnya tahu, loh, ternyata Shifra dan Puah tidak mau membunuh. Dipanggillah dia, mereka dipanggil, lalu Firaun bilang, kenapa kamu tidak membunuhnya? Jawabnya, karena perempuan bangsa Israel itu kuat, Raja. Jadi waktu aku datang, anaknya sudah lahir. Nah, karena anaknya lahir, sudah tahu kalau hidup sehat, dia tidak berani untuk membunuhnya. Jawabnya begitu. Nah, setelah begitu, Firaunnya marah. Sekarang yang ditugasi adalah rakyat bangsa Mesir. Rakyat bangsa Mesir disuruh untuk membunuh apabila ada bangsa Israel yang melahirkan laki-laki, bayi laki-laki langsung disuruh membuang ke sungai Nil. Kejam sekali ya. Waktu itu Raja Firaunnya, kenapa toh kok Raja Firaun menjadi kejam? Karena bangsa Israel hidup di Mesir itu bertambah banyak ya, mereka kuat-kuat. Maka Raja Firaunnya takut kalau mereka nanti membantu musuhnya untuk memberontak ke Mesir.
Jadi bangsa Israel ditindas oleh Raja Firaun. Maksudnya supaya bangsa Israelnya itu jadi lemah. Tapi ternyata Tuhan memberkati bangsa Israel. Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa Israel, bahkan menjadi tambah banyak. Nah, inilah tadi tokoh Shifra dan Pua yang tidak membeda-bedakan bangsa untuk menolong. Kita anak-anak Tuhan harus mengasihi sesama kita. Kita harus menolong siapa saja yang perlu kita tolong ya. Tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kasih. Kita sebagai anak-anaknya juga harus mengasihi mereka ya. Nah, kita ini diingatkan bahwa kita di Indonesia ada banyak agama. Ini gambar gereja, itu tempat ibadah kita ya. Gereja. Ada gereja juga, tapi buat saudara kita umat Katolik ya. Ada ini apa ya? Ada gambar masjid umat Islam. Ini ada gambar kelenteng. Ini buat umat Konghucu ya. Ini ada lagi, seperti siapa pernah ke Bali? Ada pura ya, ada pura. Ini untuk agama Hindu. Ada juga wihara untuk agama Buddha. Ya, nah ini tempat-tempat ibadah yang ada di bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang kompleks. Nah, jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Dengan bersatu kita akan hidup damai. Kita akan bisa menjadi bangsa yang maju. Ya, puji Tuhan kita hidup di Indonesia. Sekarang Bu Marsi punya hadiah, ada lagu, silahkan coba didengarkan. Kita berbeda suku, walau kita lain agama, tetapi kita tetaplah satu, saudara sebangsa setanah air. Perbedaan antara kita ibaratkan aneka bunga yang tumbuh subur, elok rupanya di Taman Indonesia Raya. Betapa indah hidup damai, tiada benci dan rasa iri, saling berdampingan, saling menyayangi sesama anak bangsaku Indonesia. Satukan derap langkah kita untuk kejayaan negeri kita. Bersatu kita teguh, bela ibu pertiwi di bawah sang merah putih. Ya, semua sudah mendengarkan lagunya ya. Lagunya bagus. Teman-teman kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, yang isinya bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang harus bersatu. Puji Tuhan. Kita juga bisa lihat kalau kita punya taman bunga, misalnya ada bunga warna kuning,
bunga warna merah, ada bunga yang merah tapi titik-titik, tengahnya titik-titik. Nah, kalau itu dijadikan satu, indah sekali ya. Satu tangkai saja bagus. Berkumpul, bertangkai-tangkai satu warna bagus. Apalagi kalau bermacam-macam warna menjadi taman yang indah. Itulah kita ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kita harus menjadi seperti bunga-bunga yang cantik untuk bisa dilihat oleh sekeliling kita bahwa kita anak-anak Kristus yang berbakti pada Tuhan dan menyayangi pada sesama. Amin. Cukup sekian firman hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang bisa mengasihi sesama kita di Indonesia ini. Puji Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini tiba waktunya untuk kita mengumpulkan persembahan. Ya, untuk persembahannya nanti tidak digabung dengan orang tua ya, Dek. Nanti dipisah, kemudian di akhir bulan dikumpulkan ke guru sekolah minggu di masing-masing wilayah. Begitu ya. Nah, Untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan berkatnya seperti sungai. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ini untuk doa persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami masih bisa untuk mengikuti sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah menyerahkan sedikit dari berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini. Tuhan juga kiranya memberikan kejujuran dan tanggung jawab bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah persembahan. Dan saat ini saatnya kita mengakhiri sekolah minggu kita pada kesempatan hari ini. Tapi adik-adik gak boleh sedih ya, kita akan ketemu lagi di sekolah minggu selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan sekolah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye.